Permainan namanya catur, cara main itu sangat simple banget. Begitu rajanya kemakan, jatuh, mati, udah game over. Lu boleh kehilangan pion, benteng, kuda, bishop. Selama raja lu masih bisa gerak, lu masih bisa main. Dan di kehidupan nyata, raja itu adalah sales, jualan. Dimana lu semua yang gak punya keterampilan ini, lama-lama bisa mati. Dan itu kenapa menurut gue lu penting banget untuk bisa mengakuisisi keterampilan yang namanya sales. Ini adalah satu-satunya keterampilan yang ngebantu lu bisa naik level. Gue ketemu suatu data yang menarik terhadap 100 orang terkaya di dunia. 30 dari mereka itu mungkin dapat dari warisan. 17 ini bikin bisnis sendiri. 53 sempat kerja buat orang lain. Pas di breakdown, banyak dari mereka mempunyai keterampilan yang namanya sales. Gue tahu banyak dari kalian dengar kata sales itu kayak jijik banget kan ya. Kasih gue waktu sebentar aja. Nonton video ini sampai habis. Kalau misalkan kalian bener-bener berasa sales itu jijik, ya udah. Tapi buat kalian yang pengen nonton video ini, please kosongin gelasnya kalian. Turunin egonya kalian. Belajar bareng-bareng sama gue. Karena gue klaim, gue sama seperti kalian pas awal-awal. Gue jijik banget dengar kata sales gitu loh. Sampai akhirnya gue terjun ke dunia nyata, gue jadi sales jualan roti harga Rp2.000. Sampai akhirnya gue bisa closing PO jualan ekspor yang nilainya sampai 3 juta US dollars. Dan mungkin ada beberapa dari kalian berasa kayak, oke bro, tapi kan gue bukan sales ya. Kenapa keterampilan sales ini bisa ngebantu kerjaannya gue? Guys, di semua lini hidup lu, ujung-ujungnya tuh jualan. Lu coba deh dari yang paling fundamental. Kalau misalnya lu di sini masih anak-anak, masih hidup sama orang tua, apa sih lu lakuin tiap harinya sama orang tua lu? Lu jualan kan? Lu punya mimpi untuk orang tua lu itu bisa mengabulkan lu punya keinginan. Atau lu yang di sini udah masuk ke dunia kerja, apa sih yang lu jualan? Lu jualan ke lu punya atasan untuk lu bisa mendapatkan posisi yang lu inginkan. Atau lu yang udah berkeluarga, lu jualan ke pasangan lu untuk lu bisa mendapatkan me time-nya lu kan. Jadi gue argue semua kehidupan ini sangat berhubungan dengan skill yang namanya sales ini. Semua itu ada interaksi A dan interaksi B. Ada yang namanya negosiasi, ada yang namanya persuasif. Mulai dapatkan ya kenapa keterampilan ini sangat penting untuk lu bisa akuisisi. Jadi buat lu yang udah sefrekuensi, gue mohon dengan segala hormat, jangan skip video ini, catat semua yang lu bisa dapat, parafrase semuanya, nonton berulang sampai lu bisa ngerti. So, pertama adalah mindsetnya. Jangan sampai kalian itu orangnya itu yang tipe setengah-setengah. Kalian tuh harus mempunyai full control terhadap kalian punya keputusan. Video ini nggak bakal berguna buat kalian tuh yang kasarnya ngomongnya tuh setengah hamil. Nggak ada kan manusia yang setengah hamil antara lu hamil atau nggak hamil. So, lu harus percaya bahwa sales itu bisa ngubah hidup lu. Lu harus percaya bahwa memang lu punya kehidupan ini, lu punya jalan karir ini atau apapun itu, semua tuh ada di tangannya lu. Saat lu bisa mengambil ownership ini, semua problem itu bisa lu selesaikan dengan tangannya lu, itu di saat skill itu berguna. Nah, abis itu kita ngomongin namanya authenticity, dimana pada umumnya orang-orang tuh berasa jijik karena berasa kayak seakan-akan sales itu palsu, kayak cuma demi duit doang gitu kan. Lu pribadi sendiri, lu kan tahu lu authenticnya seperti apa kan. Nah, lu harus menjadikan itu moral kompasnya lu. Intensi adalah segalanya. Jangan mengasosiasikan kata sales itu dengan manipulasi. Kalau misalkan intensi kalian benar, memang kalian tahu bahwa kalian itu authentic ke diri kalian sendiri, kalian itu tidak mengubah diri kalian untuk kepentingan kalian sendiri, kalian mengedepankan kalian punya end user, ke kalian punya calon pelanggan, ke kalian punya calon pembeli, itu namanya otentik dan itu bukan manipulasi. Yang penting adalah intensinya kalian. Dan itu ngelebar ke poin yang namanya kepercayaan. Kalian harus percaya guys ke diri kalian sendiri gitu. Contoh kalau misalnya gue percaya bahwa digital product itu bisa mengubah hidup orang, karena gue klaim gue sendiri pun hidupnya berubah karena produk digital. Udah sekian banyak yang gue dapatkan dari produk digital dan gue rasa banyak orang yang harus tahu seberapa kuatnya produk digital untuk mereka itu coba kerjain. Karena gue berasa industri ini memberikan semua orang kesempatan yang sama. Dan saat gue percaya ini semua dan gue ngomong ke orang-orang ke sekitarnya gue yang percaya bahwa bener juga ya, bisa lo gitu loh ya. Orang yang bukan siapa-siapa bisa jadi seseorang di dunia maya ini dan alhasil bisa mendapatkan peluang lewat produk digital. Alhasil orang-orang yang percaya sama gue yang energinya sama dapat tuh dan akhirnya bisa menghasilkan juga. Jadi lo harus punya kepercayaan diri sangat tinggi terhadap memang produk yang lo jual itu memberikan manfaat. Dan abis itu kita lanjut ke poin berikutnya adalah saat memberikan manfaat, jangan yang namanya itu over promise. Yang lebih bagus adalah over deliver. Jadi yang bikin sales itu terkesan jijik karena 99% dari orang sales itu melakukan kesalahan ini, over promise.
Jadi janjinya ketinggian dan begitu mereka konsumsi produknya kagak sesuai. Jelasnya orang jadi bete dong ya. Tapi saat kalian itu ngomong apa adanya dan akhirnya produknya itu over deliver, ternyata produknya bagus ya ampun, mereka punya kepercayaan ke kalian semakin tinggi kan. Dan di sesi pertama itu gue udah ngomongin terhadap gimana caranya kalian itu mencuci otak kalian terhadap kata sales itu. Kayak fundamentalnya di mana? Fundamentalnya itu guys, kalian tuh pengen ngebantu orang. Kalian itu tahu kalian tuh punya intensi baik. Lanjut ke fundamental kedua adalah prosesnya seperti apa sih? Dimana pada umumnya orang itu selalu mempunyai masalah kan. Jadi di sini adalah masalah itu orang nih lagi di tebing masalah, tapi dia tuh bisa ngelihat nih dia punya masa depan kayak tuh orangnya tuh happy, tawa, senyum, kayak raja gitu kan ya. Nah tapi di antara diri dia yang sekarang sama diri dia yang masa depan ada suatu gap. Kayak seakan-akan tebing, tantangannya banyak banget nih di sini. Nah, gimana caranya produknya kalian bisa menjadikan suatu jembatan? Ini adalah produk kalian nih di tengah-tengah. Jadi pertanyaan yang paling simpel adalah gimana cara ngegeser nih orang kan? Karena balik lagi ya ke fundamentalnya ya. Kalian tahu dong, produknya kalian itu bisa ngebuat orang itu lebih baik lagi. Tapi gimana caranya tuh orang gerak? Pertanyaan besar. Apakah kalian pengen ngomongin kalian punya produk? Bisa juga. Logikanya apa? Tuh orang itu mau nyebrangin kalian punya jembatan. Ada logika yang main. Habis itu, apakah ada emosinya untuk dia itu ngelakuin ini sekarang juga? Contoh doang. Apakah mendadak ada suatu hutan yang kebakaran? Secara metafor ya guys. Dia itu mau nggak mau harus nyebrang. Apa kira-kira suatu hal yang bisa kalian lakukan untuk memastikan orang itu bisa pindah ke sebelah kanan? Itu ada tugas kalian sebagai seller. Yang teorinya sering dikenal dengan PAS. Ada problem, ya kan? Kalian agitate, kalian amplifikasikan problemnya buat dia itu melakukan suatu gerakan. Habis itu kalian temukan dengan solusinya kalian. Nah, tapi kalian berpikir bahwa ya gue juga tahu lah bro ya, kita ada problem, kita amplifikasikan, tapi orang nggak percaya sama kita gimana gitu kan. Nah, baik lagi kalian tuh harus tahu matriks di mana sumbu Y ada yang namanya rasa skeptis orang, di sumbu X ada rasa kepercayaan orang. Kalian harus tahu bahwa pertama kali orang ketemu sama kalian, rasa skeptisnya sangat tinggi banget di atas nih. Saat orang yang skeptis tinggi nggak mau nyebrang guys, mau gimana pun nggak mungkin mau nyebrang. Tugasnya kalian adalah memastikan rasa skeptis itu turun, sedangkan rasa kepercayaannya naik. Makin banyak nih, dari 0 mendadak 10, dan like skeptis dari yang 10 mendadak jadi 0. Nih di titik sini udah enak banget tuh. Mereka tuh udah percaya sama kalian. Apakah ada studi kasus untuk bisa kita memastikan kita itu bisa menurunkan kita punya skeptis dan meninggikan kita punya kepercayaan? Jadi sebagai sales, tugasnya kita adalah memberikan suatu manfaat ke kita punya calon pelanggan. Kata kuncinya adalah manfaat kan ya. Saat itu manfaat berarti kalian itu nggak langsung ngomongin promo. Kebanyakan sales langsung mikirnya promo aja. Oh nih beli 3 dapat 1, diskon 50%. Suka gak orang? Suka, benar. Tapi saat kalian melakukan taktik tersebut, semua orang juga bisa kan? Dan bikin orang yang jago sales itu beda adalah orang yang mempunyai empati. Mereka nanya dulu, oh lu punya masalah apa sih bro? Diidentifikasikan nih, karena masalah tiap orang beda loh. Jadi orang pertama ini masalah kan gitu. Yang kedua mungkin masalahnya beda nih guys, tebingnya mungkin lebih tinggi lagi, dia lebih di atas lagi, dan jurangnya lebih dalam lagi. Habis itu orang ketiga sama juga, mungkin dia punya tebing itu rendah, nyatek nih sebenarnya, tapi dia harus tuh ngedaki untuk dia dapatkan apa yang diinginkan. Jadi setiap orang kan beda kan ya approach-nya, pendekatannya. Makanya kalian tuh harus bisa identifikasi kalian punya calon pelanggan itu maunya apa sih. Nah di sini penting banget yang namanya itu yang orang-orang bilang testimoni. Tapi kalau bahasanya gue adalah social proof. Kalian harus mengumpulkan bukti-bukti sosial di mana orang-orang itu sudah menggunakan kalian punya produk dan berhasil. Karena itu akan membuat orang itu menurunkan rasa skeptisnya. Ternyata udah ada sekian banyak yang mencoba dan akhirnya menghasilkan. Menarik nih. Gue pengen tahu lebih banyak lagi terhadap produknya dia. Nah balik lagi ke yang jurang. Orang yang tadi api segala macem. Kesalahan sales pada umumnya juga. Dia itu mainin emosinya lebih banyak dibandingkan mainin rasionalnya. Kan pikir deh, berapa banyak dari kalian mempunyai rasa yang namanya itu buyer's remorse. Kecenderungan untuk menyesal setelah membeli barang. Udah pernah kan ya ngerasain itu kan ya? Gue pikirin, pas lagi kapan kalian merasakan itu? Gue tunggu. Udah dapet? Pada umumnya, saat kalian itu mengambil keputusan dengan emosi. Setuju gak? Jangan ngomongin terhadap pengambilan keputusan ekonomi deh. Apapun deh. Semua keputusan kalian pada umumnya. Pada umumnya yang kalian nyesel adalah saat kalian itu kebawa emosi kan. Contoh, lagi promo, kebawa emosi. Wah, FOMO nih. Yaudahlah, gue ikutan nih, beli. Tapi bisa berasa, buat apa gue beli ya? Nah, jadi kesalahan sales pada umumnya, dia itu overuse yang namanya itu emosional. Apakah emosional itu dibutuhkan? Yes, dibutuhkan. Tapi kalian harus tahu, namanya proses jualan itu, ada yang namanya itu after sales, setelah jualan. Saat mereka itu mempunyai buyer's remorse,
mereka itu bisa ngomong ke orang-orang lain. Mungkin kalian bisa dapat quick win-nya kalian, tapi in the long run akhirnya kalian tuh bisa loss. Jadi pastiin kalian punya permainan emosi ini diimbangi dengan permainan logikanya kalian. Nah, mungkin kalian udah ngelakuin ini semua tapi masih belum pecah telur. Bro, yang ngomong semua gue udah terapin. Gue udah mainin logikanya, gue udah mainin emosinya, gue udah bikin apinya. Tapi masih aja tuh bro, gue itu ditolak. Di sepanjang karirnya gue, pada umumnya tuh ada 5 penolakan ini. Pertama adalah waktu. Aduh, waktunya tuh kurang tepat nih. Nah, untuk kalian bisa melawan narasi ini bahwa waktu kurang tepat, kalian tuh harus ngobrol sama mereka lebih banyak lagi. Kalian tuh harus berani cerita hal-hal dimana nggak pernah ada namanya waktu yang tepat. Dan itu bukan kita memanipulasi mereka ya guys ya. Emang bener kan, nggak ada namanya waktu yang paling tepat. If anything, kalau misalnya orang yang menunggu akhirnya karena berasa ada waktu di kemudian hari, akhirnya kagak ngelakuin. Jadi kalian tuh harus bisa memberikan beberapa studi kasus di mana orang-orang yang nunggu akhirnya itu malah kagak kejadian. Nah, lanjut berikutnya adalah orang-orang yang paling umum di Indonesia adalah harga. Harganya nggak masuk bro, kurang cocok gitu. Kalian tuh harus bisa memberikan pengertian, reframing bahwa ada yang bedanya pengeluaran, ada yang namanya investasi. Mungkin ada orang yang lebih murah daripada kalian, tapi nggak banyak orang yang turun tangan memastikan bahwa semua itu bakal baik-baik aja seperti kalian. Kalian itu benar-benar taking care of the products. Jadi kalau ngomongin harga, pastiin orang itu tahu value-nya kalian. Nilai tambahnya kalian dibandingkan kompetitornya kalian atau bahasa gue alternatifnya kalian yang kerjanya itu cuma banding harga doang. Penolakan ketiga yang pada umumnya adalah nggak cocok. Kayaknya nggak cocok ya ini program buat gue nih. Nggak cocok ya ini membership buat gue nih. Cara untuk melawan nggak kecocokan ini dengan parafrase yang cocok seperti apa sih? Jadi contoh orang ini kan udah bilang kagak cocok kan. Kalian balikin. Kalau di dunia fantasi, kalau di dunia ideal, kira-kira kalau misalkan ini tuh cocok tuh apa aja sih terms and conditionnya? Oh, dia bakal breakdown tuh. Oh, kalau misalkan PO ini harus bisa deliver di tanggal sekian. Oh, harus ada salesman sample di tanggal sekian. Oh, ada namanya pre-production sample tanggal sekian. Nah, saat kalian itu bisa ngeflip itu, kalian jadi ada to-do list kan, dimana kalian itu tinggal koordinasi dengan bagian sebelahnya kalian untuk memastikan to-do list tersebut bisa diselesaikan. Berikutnya adalah otoritas. Gue cek ke partner gue dulu ya, gue cek ke pasangan gue dulu ya. Yang paling gue sering lakuin ketemu orang-orang yang penolakan dengan otoritas adalah ngebecandain. Ya masa masih butuh sih bro nanya-nanya ya bro, udah gede lu bro. Itu gue punya respons pertama. Tapi untuk kalian itu bisa kelihatan jadi profesional dan akhirnya kalian bisa dapat yes bukan no, kalian cari pertanyaan yang jawabannya udah pasti yes. Contoh kita nanyain, lu punya partner tahu gak sih lu punya masalah ini? Tahu? Oh udah tahu ya? Udah berapa lama taunya? Dia jawab terus kan? Jawabannya nggak ada no. Nah akhirnya baru kalian tanya, kalau misalkan partner lu udah tahu sekian lama dan udah tahu semua dinamika hidup lu, kayaknya harusnya nggak mungkin lah ya dia berasa ini bukan solusi buat lu. Dan terakhir yang paling sering banget nih, gue mikir dulu ya. Sering banget kan kalian ketemu sama orang-orang yang kalian lagi pengen coba closing tapi bilang, gue mikir dulu deh ya. Menurut gue di sini lu harus kasih itu orang space. Tapi sebelum kasih itu space, harus kasih 3 pertanyaan ini. Apakah lu percaya solusinya gue itu bisa ngebantu lu? Apakah lu percaya gue itu bisa ngebantu lu? Apakah lu percaya ini semua tuh bakal jadi skenario terbaik dan akhirnya nyelesain masalahnya lu? Dan kalau misalkan semua dia jawab yes, berarti tinggal kalian tunggu aja. Tapi kalau misalkan ada yang no, gali lagi untuk kalian tuh tahu, oh ternyata dia masih ada missing di sini. Karena ingat, untuk dia ngambil keputusan, pada umumnya tuh orang berpikir bahwa dia itu butuh waktu, mikir dulu segala macam. Enggak guys, yang mereka butuh adalah informasi yang memastikan mereka tuh tidak melakukan keputusan yang salah. Karena namanya manusia nggak suka dengar kata rugi, loss aversion, itu mereka nggak suka. Nah begitu kalian udah masuk ke trainingnya kalian nih ya, playgroundnya kalian, gimana caranya kalian itu bisa scale dan akhirnya kalian itu bisa jago sales. Pertama adalah kalian itu jual hasil, sell the outcome. Karena kalau misalkan ngomongin produk, semua orang kan bisa. Tapi kalau ngomongin transformasi, nggak semua orang bisa. Dan ngomong apa adanya. Kalau misalkan orang ngomongin produk, seberapa banyak dari kalian bosen sih? Yang demen dengerin produknya, fiturnya A, B, C, D, F, G, berapa banyak sih di dunia ini? Tapi yang pengen denger produk tersebut itu akhirnya bisa ngubah hidup suatu subjek, banyak banget kan yang mau denger. Terus jangan berpikir bahwa mempunyai kemampuan untuk ngomong terus-terusan dengan cepat ada sesuatu yang bagus di dunia sales. Jadi ada miskonsepsi di dunia sales bahwa kalau misalnya kalian jago ngomong tuh pasti jago closing juga. Enggak guys. Gue sering banget ketemu beberapa orang yang bener-bener sebenarnya menurut gue memang punya keterampilan, jago, very natural at sales, tapi dia punya kesalahan, dia punya kelemahan adalah dia itu kagak bisa pause.
Seperti ini nih. Gue pause apa yang terjadi sama diri kalian. Kalian lagi mencoba merasionalkan kan apa semua isi dari video ini ke otaknya kalian, ya kan? Dan ini adalah kunci juga saat kalian itu mau mencoba melakukan yang namanya closing, sales. Jadi begitu kalian keluarin harga, it's okay guys kalau misalnya kalian itu kagak langsung ngomong lagi. Kebanyakan sales pemula begitu ngeluarin harga, dan abis itu orang yang terlihat diam, dia berasa kebutuhannya dia untuk kagak terjadi kediaman tersebut. Dimana bisa aja dia itu lagi merasionalkan dia punya keputusan. Dan ini masuk ke poin berikutnya adalah kalian itu harus tahu namanya selling itu tuh bukan suatu kegiatan yang menjual. Menurut gua selling itu lebih mirip kayak coaching. Kalian itu lagi mencoba mengedukasi. Jadi kita tuh harus ngebantu mereka tuh yang ambil keputusan. Jangan kita yang ambil keputusan buat mereka. Di sini studi kasus yang menurut gue cocok banget buat jadi referensinya kalian adalah kalian coba deh ke Apple. Kalau misalnya kalian ada waktu, coba lihat bagaimana caranya mereka itu bekerja. Kalian pasti berpikir namanya Apple itu kagak ada sales kan ya? Ada guys. Tapi mereka ngomongnya adalah genius. Jadi kalau misalnya kalian masuk ke store-nya Apple, bedanya adalah kalian itu kagak dikasih tahu promonya apa aja. Kalian kagak dikasih tahu fiturnya apa aja. Dia langsung nanya kayak, lu ada problem apa? Lu ada masalah apa? Hidup lu sekarang seperti apa? Hal-hal yang secara face value kayak mentah-mentah kayak terkesan kok nggak ada hubungan sama produk yang dijual ya. Tapi itu ada conversation starter buat dia itu kebayang, oh kira-kira kalau misalkan dia ngomongin ini berarti profilnya seperti ini, kira-kira cocoknya sama iPhone yang ini nih. Jadi gue rekomendasikan banget buat kalian yang di sini masih kesusahan untuk apa itu selling, coba belajar di studi kasusnya Apple. Karena sekali lagi gue berasa orang-orang yang jago sales itu bukan menjual tapi mengedukasi. Layaknya kasarnya dokter. Dia itu benar-benar preskriptif kayak dokter gitu. Kalau kalian notice, dokter ujung-ujungnya apa? Ngomong apa deh guys? Ada nilai komersilnya kan ya, ada jualannya. Tapi dia preskriptif kan ya. Dia nanya baik-baik, dia breakdownin. Kalau misalkan dia berasa memang ini orang kagak ada problem, oh ya udah cukup konsultasi aja ya, biaya konsultasinya aja. Kalau misalkan orang ini berasa bahwa dia itu kagak butuh vitamin A, vitamin B karena dia itu udah melakukan suatu kegiatan yang bisa mendapatkan vitamin tersebut, ya udah dia kagak kasih. Tapi uniknya dokter, kalau kalian notice, dia itu kasih tahu dulu bahwa oke, kalau misalkan lu kagak mau vitamin A ataupun B ini, lu harus terus rajin secara konsisten mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung vitamin A dan B ini. Nah, buat kalian beberapa yang otaknya itu langsung konslet kayak, aduh, gue kan nggak mau nih makan makanan yang kagak enak itu. Ya udahlah, gue ambil deh vitaminnya. Tapi balik lagi, ini semua kan preskriptif. Dokter nanya kalian yang menentukan. Jadi dokter itu nge-guide kalian tuh butuhnya seperti apa. Buat video ini kagak terlalu abstrak, gue pengen langsung nantang kalian. Pertama, ambil kertas dan abis itu breakdownin sama seperti gue breakdownin ke kalian. Kayak di video gue yang awal kan, kalian ada orang nih yang lagi di tebing masalah ini, breakdownin masalahnya apa aja, rinciin. Profil orangnya juga dirincikan. Umurnya berapa, tinggal di mana, hobinya apa, penghasilannya apa, breakdownin semuanya. Dan abis itu kalian juga pikirin tantangannya apa untuk dia itu bisa ke diri dia yang dia inginkan di masa depan. Jadi kalian udah tahu nih tantangannya apa aja, dan abis itu produknya kalian tuh seperti apa untuk bisa mentransformasikan orang tersebut menjadi diri yang dia inginkan. Breakdownin ini semua ke satu kertas tersebut. Dan sudah ngelakuin ini semua, selama 30 hari ke depan, coba gunain metodologi ini yang namanya LAPS. Ada yang namanya leads, ada yang namanya appointment, ada yang namanya presentation, ada yang namanya itu adalah sales. Jadi seperti yang di kita punya sumbu Y sama sumbu X yang skeptis, di sumbu Y dan sumbu X itu adalah kita punya kepercayaan. Kalau kalian notice, 0 ke 10 itu kan makin percaya kan, dan skeptisnya makin turun. Nah, pas awal-awal nih yang nama fasenya itu adalah cold, bener dingin banget, ya kan? Abis itu akhirnya terjadilah warm, dan abis itu akhirnya hot, dan akhirnya barulah terjadi closing di sini. Metodologi LAPS ini cocok di dalam konteks ini semua. Jadi kalian ganti nih, yang pertama kali orang skeptis sama kalian ganti. Kalian tuh generating leads. Dari semua kalian punya penawar, mau itu produk digital, mau itu produk fisik ataupun jasa, bikin suatu landing page yang orang itu bisa langsung tahu kalian itu siapa, kerjaan kalian ngapain, produk kalian menyelesaikan masalah apa. Dan enggak guys, gue nggak minta kalian keluar modal sama sekali, cukup pakai namanya lnk.id, itu gratis. Kalian itu bisa melakukan yang namanya leads generation lewat yang pakai LinkedIn. Jadi kalau misalnya kalian sudah ada aktivitas sales, kalian kasih nih gue punya landing page buat lu tuh tahu lebih banyak lagi tentang gue. Kalau misalnya orang tertarik, akan masuk ke landing page tersebut. Dan landing page tersebut, kalian harus ada yang namanya itu appointment. Jadi di LinkedIn, kalian itu bisa add new blog yang namanya itu appointment. Di appointment orang tuh bisa tahu kalian itu available di tanggal berapa, jam berapa juga. Layaknya dokter guys. Fungsinya apa? Buat kalian tuh bisa nge-track berapa banyak orang yang udah submit data yang mereka ke kalian cuma-cuma,
Dan abis itu nge-booking appointment sama kalian juga. Nah, abis itu masukin ke yang namanya presentation. Saat udah appointment one-on-one sama kalian mau ngomongin itu produk digital, produk fisik, ataupun jasa, kasih presentasinya. Apa yang bikin kalian beda, kenapa penawaran ini tuh luar biasa buat orang tersebut langsung closing di hari itu juga. Dan abis itu terjadilah sales. Datain ini semua selama 1 bulan ke depan. 30 hari aja kalian nyelesain tantangan ini. Gue yakin beda guys. Dan please tolong jangan meremehkan yang namanya itu dokumentasi. Pada umumnya orang-orang merasa, ini gue mah ngerti, gue semua ada di otak gue. Dokumentasiin guys. Kalau misalnya lu kagak mau menulis kayak dinosaurus, at least taruh di Excel-nya. Gue bahkan udah nge-breakdownin gimana caranya kalian tuh bisa pakai AI. Gue asumsi kalian itu masih batu kagak mau pakai AI. Ya udah guys, pakai Excel aja. Jadi ada kolom namanya leads, ada namanya appointment, ada namanya presentasi, ada namanya sales. Jadi lu tahu di akhir bulan lu ada berapa banyak leads sih? Ada berapa banyak appointment sih? Ada berapa banyak sih orang akhirnya datang dan habis itu lu presentasiin? Dan ada berapa banyak orang yang closing? Itu semua kan nge-breakdown. Dan buat kalian yang udah biasa banget, tambahin aja nih di bagian paling kirinya sebelum leads, kasih impression. Dimana udah berapa banyak impresi yang gue dapet di dunia maya ini. 1 juta views. Leadsnya ada berapa? Contoh leadsnya ada 100. Appointmentnya ada berapa? Oh ternyata ada 50. Dari 50 ternyata yang akhirnya datang dan kalian bisa presentasiin adalah 25. Dan akhirnya yang benar-benar sales ada 10. Jadi kan kalian harus kebayang, ternyata gue punya konten menghasilkan 1 juta views, menghasilkan 10 sales. Dari sini kalian bisa ngebuat yang namanya tuh sistem. Dan balik lagi ke tantangan gue yang pertama nih. Kalian harus bisa profiling nih. Ternyata 10 orang sales profilnya seperti ini. Yang gue bilangin ternyata profilnya itu pendapatannya 10 juta, ternyata pada umumnya itu pendapatannya bahkan 20 juta. Gitu jadi kalian punya trigger kan. Itu jadi kalian punya data kan bahwa menarik ya ternyata orang-orang 20 juta tuh suka sama produknya gue. Berarti kalau misalnya gue bikin konten harus cater ke orang-orang 20 juta. Jadi fokus aja guys ngelakuin labs ini. Gue tantang kalian semua coba ngelakuin tantangan ini selama 30 hari. Gue yakin kan guys, hidup kalian sebagai sales pasti berubah. Gue bener-bener pengen kalian kagak ada alasan. Tapi gue kebayang ada beberapa dari kalian, bro tapi kan gue gak ada produk bro. Gue masih belum pede sama produk digital gue belum pede sama gue punya produk fisik ataupun jasanya gue bro. Terus bisa apa? Sama aja guys, lakuin apa yang gue ngomongin. Tapi pas kalian presentasi, jangan bawa produknya kalian, tapi presentasi apapun yang kalian bisa affiliate-kan di LinkedIn. Jadi di lnk.id kalian tuh bisa affiliate, add new blog, dan abis itu kalian langsung bisa cari top produk yang sudah dikurasi oleh tim LinkedIn yang kalian berasa cocok sama kalian, atau kalian mau jual aja LinkedIn Pro ke orang-orang yang kalian kenal, yang kalian tahu ternyata mereka tuh butuh yang namanya itu personal website. Karena kita semua setuju kan ya, semua orang tuh butuh personal website. Banyak banget platform-platform, tapi harus dikonsolidasikan ke personal website-nya kita. Butuh personal website yang canggih juga, dimana bisa custom domain, bisa automation workflow, bisa WA blast, bisa email blast, semua di satu platform. Gue yakin kalian juga setuju. Nah, coba fokus jualan itu dulu deh guys. Pas presentasi, jangan bawa produknya kalian, karena kalian klaim kalian tuh masih belum pede sama produknya kalian. Bawa produknya orang. Terjadi sales seperti apa. So itu adalah video gue terhadap sales, dimana di video sebelumnya kalian yang minta ke gue coba elaborasi terhadap keterampilan ini. Apakah menurut gue sales itu penting? Yes, karena menurut gue itu raja. Tapi jangan terkesan kayak seakan-akan hal yang lain itu kagak penting. Namanya produk, namanya sistem, itu juga penting guys. Tapi sales itu rajanya. So itu aja, next video SIP yang menurut kalian menarik untuk gue bawakan. Apakah kalian pengen gue fokus ke keterampilan berikutnya, yaitu adalah sistem? Apa tuh yang menurut kalian Agus Leo tuh bakal seru banget kalau misalnya bawakan? Komennya di bawah. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share ke teman kalian, and I'll see you in next video. Salam kreatif.